Kekuatan melahap yang mengerikan lahir, dan langsung menyelimuti Patriark Raksasa Emas. Ini adalah kekuatan magis bawaan dari Raja Iblis Liger, membatasi tubuhnya dalam kehampaan. Patriark dari klan Raksasa Emas juga setengah langkah terhormat. 1 lawan 1 sudah cukup untuk melawan 5 Master Iblis. Namun, di bawah 5 Master Iblis, bagaimana satu orang bisa menahan 5 Master Iblis? Saat dia menembak, dia ditangkap oleh 5 Master Iblis dalam sekejap. Raksasa emas lainnya juga ditekan di dunia ini. Raja Gajah Biru berubah menjadi gajah raksasa biru, dan layar langit biru yang mengerikan menghalangi langit dan bumi. Bersama-sama, serangkaian rune yang mengerikan menutupi langit dan matahari. Ginseng, jika kamu tidak menyerah, klan raksasa emasmu akan dimusnahkan hari ini. Raja Iblis Liger berkata dengan senyum tipis, cahaya dingin bermekaran di matanya. Baiklah, baiklah, raksasa emasku, rela menyerah. Kata Ginseng menunduk dan menghela nafas. Raja Iblis Liger tertawa, menunjukkan kekuatan magis dari klan Iblis, dan menandatangani kontrak dengan klan raksasa emas. Ya, mulai hari ini dan seterusnya, 5 sekte iblis saya telah sepenuhnya digabungkan, dan berganti nama menjadi klan 10.000 klan. Niat aslinya adalah untuk mengakomodasi kekuatan 10.000 klan. Sebagai wakil penguasa kelima dari klan 10.000 klan saya, Anda masih akan bertanggung jawab atas klan raksasa emas Anda. Kata Raja Iblis Liger itu ambisius. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Kata Master Iblis Liger membawa banyak master dari klan Iblis dan klan raksasa emas, dengan gila-gilaan menganeksasi pegunungan Tiandang. Dan ketika Raja Iblis Liger dengan panik menganeksasi pasukan di pegunungan Tiandang, pasukan top lainnya di alam surga selatan juga memulai satu demi satu, mereka mulai menguji keluarga Kingsu dan keluarga Zuge sedikit demi sedikit. Wilayah yang ditempati oleh 2 keluarga besar di alam surga selatan ini terlalu luas. Selama bertahun-tahun, 2 kekuatan besar telah berkembang, dan ini telah menjadi kekuatan teratas di alam celestial selatan. Sekarang ketika berita nenek moyang dari 2 keluarga besar telah jatuh, secara alami menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga selatan, dan bahkan banyak kekuatan di Laut Void diam-diam menyelinap ke alam surga selatan, ingin mendapatkan bagian. Untuk sementara waktu, seluruh arus bawah alam surga selatan melonjak, dan itu kacau. Saat ini dalam kehampaan tak berujung di luar langit. Di mana istana bintang? Kata sosok yang mengerikan turun. Tuan Bintang Senior, kata Tuan Istana Dewa Bintang yang tak terhitung jumlahnya berlutut satu demi satu, menatap napas yang menakutkan ini. Bahkan mereka tidak berani bernapas. Mereka juga mendapat beberapa rumor dari makam Jian, tetapi mereka tidak tahu yang sebenarnya atau tidak. Berita jatuhnya Yang Mulia Penghancur Bintang juga merupakan peristiwa besar bagi Istana Dewa Bintang. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas, ingin mengetahui rumor yang benar dan salah dari kuburan pedang. Kalian semua bangunlah, kata Master Bintang dengan dingin, Tuanku, Badan Intelijen Istana Dewa Bintangku telah mendengar beberapa desas-desus di alam surga selatan. Setelah memasuki makam pedang, Yang Mulia Penghancur Bintang tampaknya telah jatuh. Sekarang, makam pedang surga selatan telah ditutup. Sedangkan Yang Mulia Penghancur Bintang itu masih belum muncul. Saya khawatir berita itu memang benar adanya. Bawahan sedang menunggu untuk mendiskusikan apakah akan mengirim orang lain untuk memasuki kuburan pedang, dan mencari jejak Tuan Penghancur Bintang Yang Mulia. Kata seorang lelaki tua dengan nafas yang mulia di tubuhnya. Aku sudah tahu tentang ini. Anda tidak perlu pergi melakukan itu. Yang Mulia Penghancur Bintang memang telah jatuh. Ternyata yang berbicara adalah klon yang hadir di makam pedang waktu itu. Dia adalah Master Bintang yang berkata dengan suara dingin. Kalau begitu aku menunggu, kata lelaki tua itu dengan gemetar. Untuk saat ini, Anda akan meninggalkan pertempuran di alam surga selatan. Anda hanya perlu memperhatikan, tetapi Anda dapat mengirim salah satu dari kalian ke alam surga timur. Setelah pergi ke alam surgawi timur,
pastikan untuk memeriksa situasi di rumah Yaomi sesegera mungkin, dan pergi ke Istana Guanghan untuk menyelidiki seorang anak bernama Qin Chen. Orang ini adalah putra suci pekerjaan surgawi di Istana Guanghan, kata Master Bintang. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Master Istana Dewa Bintang tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintang tak berujung dan menghilang dalam kehampaan. Semua orang tahu bahwa Master Bintang telah pergi. Pada saat ini, di tempat tersembunyi Sekte Dao Kuno, Feng Tianzhen, penguasa Sekte Dao Kuno, sedang panik. Mereka mematuhi instruksi Qin Chen dan bersembunyi di mana-mana di pegunungan Tiandang, tetapi mereka juga diam-diam mengirim orang untuk berjaga di luar makam pedang. Informasinya sangat bagus, dan mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di kuburan pedang. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen dan yang lainnya telah jatuh ke makam pedang karena mereka dikejar oleh leluhur Zhugerulong, semua orang tampaknya mengalami pukulan berat. Selama waktu ini, mereka semua terpana. Di seluruh sekolah Tao kuno, orang-orang panik lagi. Sekte Dao kuno mereka telah mengalami terlalu banyak bahaya. Sejak awal ketika Sekte Pedang dihancurkan, mereka diawasi oleh Sekte Tianyuan dan pasukan lainnya. Mereka akhirnya bertemu Qin Chen dan mendapat jeda. Seluruh sekolah Tao kuno panik, dan semua orang terlihat jelek dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana bisa Tuan Muda jatuh ke kuburan pedang? Tidak mungkin. Kata Raja Pedang Mu Zifeng memiliki wajah jelek dan khawatir. Setelah dia menyerah kepada Qin Chen, dia menyerap asal-usul pohon iblis dari 10.000 dunia, dan telah menyerahkan hidupnya kepada Qin Chen baik secara fisik maupun mental. Dan dia tidak ingin mempercayai fakta ini. Dalam benaknya, Tuan Muda itu tak terkalahkan. Namun, menghadapi banyaknya berita yang datang, Raja Pedang Mu Zifeng juga memiliki kekhawatiran, terutama beberapa mata-mata mereka sudah mengetahui bahwa 5 sekte monster besar itu dengan gila-gilaan menaklukkan pasukan di pegunungan Tiandang. Apa yang harus dilakukan Sekte Dao kuno sekarang? Di gua gunung yang tersembunyi ini, Feng Tianzhen dan Raja Pedang Mu Zifeng dan banyak Master Dao Sekte kuno telah berdiskusi, tetapi masih belum dapat membuat keputusan. Tiba-tiba, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis dan menatap dunia luar. Seseorang akan datang. Aura yang sangat menakutkan datang dari jarak yang sangat jauh, tanpa penutup apapun, seperti tsunami, yang tertahan di dunia ini. Ini 5 sekte setan besar, bagaimana mereka bisa menemukan kita di sini? Kata Feng Tianzhen, mereka semua berubah warna. Orang-orang Gudaosong, apakah kamu belum muncul? Tawa nyaring terdengar, dan pada saat berikutnya pelangi perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gila-gilaan, dan tiba-tiba cahaya perak dunia bersinar, seperti guntur perak kuno, dan gunung-gunung tempat persembunyian Dao Zong kuno meledak. Kekosongan bergemuruh dan meledak secara langsung, mengungkapkan sekelompok orang Gudaosong. Raja Serigala Mata Perak, apa yang akan kamu lakukan? Guru Sekte Dao kuno Feng Tianzhen tenggelam, dan dia melihat 5 Raja Iblis besar di langit dan banyak pria kuat lainnya dalam kemarahan. Dia merasakan nafas menakutkan dari Yang Mulia setengah langkah, dan ekspresi semua orang berubah. Master Sekte Dao kuno, aku tidak ingin membunuh siapapun. Jika kamu menyerah dan memberitahu kami semua rahasia anak itu, saya dapat menyelamatkan hidup Anda dan membiarkan Anda bergabung dengan 10.000 klan saya. Kata Raja Iblis Liger menyeringai. Yan Yuanlong keluar dan berteriak, Master Sekte tertinggi adalah dermawan dari Sekte Dao lama kami. Kami tidak akan pernah mengkhianati Master Sekte tertinggi. Raja Iblis Liger menggelengkan kepalanya, sepertinya mereka hanya bisa menggunakan kekerasan. Tiba-tiba, mereka menyerang dan membunuh Raja Pedang Mu Zifeng dan yang lainnya di bawah. Raja Pedang Mu Zifeng berteriak, menggedor, dan pedang bersinar menembus langit, bertarung dengan mereka, sementara Feng Tianzhen juga memimpin Master Sekolah Tao kuno, Yan Yuanlong, Iblis Pedang dan lainnya, melawan dengan gila-gilaan, bahkan Xiongda, penguasa sekte beruang juga mengambil tindakan. Sambil melawan dia berkata,
Liger dan Tiger Demon Lord, maafkan saya. Kata Xiongda, apakah kamu tidak takut mati? Apakah Anda tidak takut membiarkan orang-orang Daozong kuno dimakamkan? Ucap Wolf King bermata perak berkata dengan dingin. Siapa yang ingin Gu Daozong dimakamkan? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar seperti guntur. Raja Serigala bermata perak dan yang lainnya ketakutan dan melihat ke tempat asal suara itu dengan takjub. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Antara langit dan bumi, beberapa sosok perlahan terbang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang masih terlihat puber, tetapi dia memancarkan nafas jantung berdebar-debar. Kemanapun dia pergi, tahu langit dan bumi seolah menyerah, satu demi satu berserakan, membentuk dunia yang unik. Di belakangnya, ada 3 wanita cantik yang berpose manis, baik dingin, menawan, atau seperti dewi, menentang keabadian. Lalu seorang pria dengan temperamen berdebu dan menyendiri juga datang selangkah demi selangkah. Di bawah langkahnya, teratai lahir selangkah demi selangkah, dan rune kosong gelisah dan misterius. Qin Chen, gumam prajurit iblis Liger tiba-tiba menyusut, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Tuan muda, kata Daowang Muzi Feng, Feng Tianzhen dan lainnya, rongga mata mereka langsung basah, dan mereka sangat bersemangat. Orang di sini bukan orang lain, itu adalah Qin Chen yang telah kembali dari tanah kuburan pedang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kata Raja Serigala bermata perak dengan tidak percaya, matanya bersinar dengan cahaya dingin, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, matanya tertuju pada kakak laki-lakinya Liger Demon Lord. Tidak hanya dia, tetapi juga para penguasa puncak pegunungan Tiandang, seperti Patriark Klan Raksasa Emas, dan para praktisi yang telah memasuki tanah kuburan pedang, juga terkejut melihat dengan ngeri. Qin Chen, inikah kekuatan yang telah kamu taklukkan di pegunungan Tiandang? Kata Ji Wuxue meliriknya, melirik Master Tao kuno di bawah, dan terkekeh. Ya, itu hanya ada 3 atau 2 guru suci puncak, dan ada beberapa guru suci yang terlambat. Selain itu, ada beberapa jenius. Kata-kata Ji Wuxue tidak membuat orang-orang Gu Daozong marah, melainkan terkejut. Bocah serigala kecil, 5 sekte iblismu berani berurusan dengan sekte Daoku, siapa yang memberimu keberanian? Kata Qin Chen melirik banyak orang kuat di sekitarnya. Master dari 10.000 ras sangat padat. Baik dari segi jumlah dan kekuatan, mereka 10 kali lebih kuat, tapi menghadapi sekelompok master yang begitu padat, mata Qin Chen acuh tak acuh dan tenang. Dan Ji Wuxu juga memeluk tangannya, menonton semua ini dengan main-main, menghadapi sekitar 10.000 barisan tentara, ternyata seperti berjalan di taman. Mata Raja Serigala mata perak langsung berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh melonjak. Di belakangnya, seseorang berkata, orang ini terlalu berlebihan. Anak muda, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kau mengatakan itu, ucap seorang monster tua, matanya ganas, dengan api ganas di tubuhnya. Awalnya dia adalah pemimpin pasukan kecil di pegunungan Tiandang. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menembus kuburan pedang sebelumnya. Setelah ditaklukkan oleh 5 sekte setan besar, dia itu hanya tetua dari sekte 10.000 klan. Dia itu tidak pernah memasuki kuburan pedang, dan tentu saja tidak mengetahui kekuatan Qin Chen. Qin Chen mencibir, tanpa menghunus pedangnya. Dia menunjuk Raja Iblis tua dari udara, menggedor, dan tiba-tiba, antara langit dan bumi, aura pedang yang mengerikan mengembun di depan telapak tangan Qin Chen, dan berubah menjadi pedang raksasa di langit. Ki pedang melonjak, merobek dunia, mata lelaki tua Raja Iblis itu sangat marah, dan dia bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Pedang Ki yang tajam menembus kepalanya, dan sebuah lubang pedang muncul, dan dia jatuh ke tanah. Wow, banyak master dari sekte 10.000 klan semuanya saling memandang. Putra ini benar-benar merajalela. Begitu dia muncul, dia membunuh salah satu dari master sekte 10.000 klan mereka, tanpa menempatkan mereka di mata sekte 10.000 klan.
Yang lebih mengejutkan mereka adalah metode Qin Chen. Meskipun Raja Iblis tua itu hanya seorang tetua, dia juga seorang master top yang dekat dengan puncak master guru suci. Dia terbunuh oleh pedang seperti itu, membuat semua orang berdebar. "Nak, kamu mencari kematian," kata Raja Serigala Mata Perak sangat marah, berteriak, dan cahaya mata perak yang menakutkan melintas melalui kehampaan seperti kilat, meledak ke arah Qin Chen, dan itu berubah menjadi cakar yang menamparkan kepala Qin Chen. Qin Chen tersenyum dingin, dan membelah satu jari. Kekosongan itu tampaknya terbagi dua, cahaya pedang berbentuk busur hitam memotong cahaya cakar dan melewati tubuh lawan. Dengan dentang, tubuh Raja Serigala bermata perak itu berkilau, dan bulu seperti baju besi itu langsung terbelah menjadi luka. Niat pedang yang kuat melewati bulu ke tubuhnya, memotong vitalitasnya, dan organ dalamnya menjadi satu. Ada bekas luka yang tidak bisa diabaikan dalam sekejap, dan tubuhnya seperti tercabik-cabik oleh pedang. Dengan satu jari, Raja Serigala bermata perak memuntahkan darah dan mundur dengan keras, mengeluarkan raungan keras, dan luka besar muncul di tubuhnya, berlumuran darah. Saat adegan ini terjadi, banyak orang yang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya. Silver Eye Wolf King adalah yang ketiga dari 5 Master Iblis, Master dari Yang Mulia setengah langkah. Qin Chen ini bahkan tanpa menggunakan senjata, hanya memadatkan energi pedang kosong dapat merusak pertahanan dan melukai Raja Serigala Mata Perak, bagaimana mereka tidak terkejut. Satu jari melukai Yang Mulia setengah langkah. Apakah anak ini Master Tianzun?